Hai teman-teman, kembali lagi di Ngasur episode 2. Lu pam pam param pam 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 pam. Neneng. Ai. Rusak ukulele Boy, kasihan. Ya. Ngasur 2020 atau 2.0 di episode 2 kita akan membahas tentang bukber atau buka puasa bersama. Wow. Namun kali ini yang berbeda. Tahu sekali temanya ya. Udah tahu ya? Dadakan sekali ya. Namun pembahasan kali ini kita akan membahas dari perspektif apakah bukber sebaiknya online atau tidak. Menurut Aswin Permadi, untuk tahun ini, oke, kita sudah janji kemarin ya, video kemarin kita tidak akan membahas tentang corona, tapi tidak terhindarkan kita akan membahas efek dampak. samping. Benar, efek samping atau dampak. Jadi menurutmu Win, bagaimana bukber hari ini yang telah kamu persiapkan? Atau menurutmu bagaimana pandanganmu terhadap bukber yang seharusnya dilakukan oleh teman-teman yang ingin buka puasa bersama? Oke. Intinya kalau aku dari dulu memang nggak suka namanya bukber. Aku termasuk orang yang jarang banget untuk datang ke bukber. Bahkan itu teman-teman dekatku banget. Kalau ngajakin aku jarang. Karena sampai hari ini kalau dihitung dari tahun-tahun sebelumnya, mayoritas aku pasti buka di rumah. Jadi sebenarnya sih nggak berefek apapun ke aku, man, tentang bukber itu. Tapi kalaupun ada bukber online, lucunya memang kamu pakai Zoom gitu. Kamu buka puasa sama-sama kan enggak kayaknya deh. Terus kamu nyikapi orang-orang yang bukber, atau maksudku kamu ada saran nggak sih untuk mereka yang masih ingin mengadakan buka puasa bersama? Ya tolol ya. Tolol, satu kata aja tolol. Tolol, keras betul Boy, keras. Iya, kamu nongkrong di mana hari ini, semua tempat makan, restoran atau apapun itu juga ditutup atau dibatasi. Curiga aku sih bakal dibatasi. Iya sih. Iya kan? Itu benar. Ini aja sudah ada ancang-ancang kalau kita di Samarinda kan bakal ada takjil online yang dipesan lewat Gojek atau aja, benar. dan sebagainya. Dan kurasa kayaknya nggak bakal banyak toko yang berani buka deh, restoran yang berani buka. Kalau kamu? Berbeda dengan aku. Secara harfiah, buka puasa bersama kita harus tahu dulu tujuannya. Apakah tujuannya untuk makan bersama? Atau tujuannya untuk silaturahmi? Atau nongkrong. Jika tujuannya nongkrong atau makan bersama, sekarang kan sudah canggih ya. Dan seperti tadi kamu bilang, mungkin beberapa restoran atau warung makan ya, itu sangat dibatasi. Dan aku sangat yakin kalau ada pembatasan itulah. Jadi nggak mungkin banyak buka puasa bersama terjadi untuk kalangan anak-anak yang ingin mengadakan. Terus kalau dari segi silaturahmi, jadi kalau esensinya buka puasa bersama adalah silaturahmi, itu bisa dilakukan secara online. Iya, karena bahkan sebelum puasa pun aku juga banyak hubungi teman-temanku, yang awalnya aku nggak pernah hubungi dia, tiba-tiba aku kepikiran namanya dan aku hubungi. Jadi kalau definisi dari silaturahmi hanya dilakukan pada saat bulan puasa, kurasa nggak relevan lah. Karena jauh sebelumnya kita juga begitu. Makanya sekali lagi, kalau misalkan bukber itu hanya untuk ajang silaturahmi, tanpa harus bertemu pun bisa, cukup dengan online ya. Apalagi sekarang banyak aplikasi yang mendukung untuk kita saling telepon lebih dari 3 orang bahkan kan. Tapi kalau tujuannya untuk makan bersama, kita tetap bisa makan bersama. Jadi kita makan secara online, tetap pakai aplikasi itu, terus kita makan bersama-sama. Pas udah azan sampai semuanya pada makan. Jadi tetap dihitung buka puasa bersama. Karena poinnya itu buka puasa bersama. Temanmu di Surabaya, kamu di Samarinda, iya, tapi satunya di Jayapura. Makannya bareng-bareng. Jam berapa? Nggak masalah, tapi kan poinnya. Di Samarinda sudah buka kah? Iya sudah buka, sudah makan dah sama-sama. Padahal di Jayapura, satunya di Surabaya. Kan itu berbeda waktu ya. Itu sudah. Makanya itu untuk menegaskan ke teman-teman, kita sangat tidak mendukung adanya bukber ini. Bukan bukbernya ya, tapi rutinitas yang biasa dilakukan setiap tahunnya itu berkumpul bersama itu tidak kita rekomendasikan. Apalagi di fenomena ini ya. Pandemi ini ya. Tuh. Di sisi lain Aku tahu pada dasarnya bahwasannya kita ketemu langsung tuh pasti lebih enak lah daripada secanggih apapun media sosial atau secanggih apapun teknologi yang akan datang, itu nggak bakal bisa menggantikan namanya sentuhan, salaman atau apapun. Itu ketemu langsung tuh intinya memang punya esensi tersendiri. Esensi pertemuannya itu ya. Iya, pertemuannya itu. Tapi ya tadi di sisi lain
untuk tahun ini aja lah. Aku rasa mudahan tahun ini aja lah. Ya benar-benar semoga Ya. semoga. Kalau selesai kamu mau bukber 30 hari maraton 30 juga hari. terserah kalian Ya. sih. Kalau aku begitu sih, Man. Makanya maksud saya dengan kondisi sekarang Indonesia yang cukup worry, jangan sampai kita jadi panik, tapi jangan juga kita menjadi merasa kekal dan kebal. Itu. Nah, seperti itu. Nah, Jadi kita benar-benar harus khawatir, dalam artian khawatir nih sebagai kita untuk mawas diri, untuk saling menjaga. Jadi sebaiknya kita merekomendasikan bukber online seperti itu. Walaupun jadwalnya waktunya berbeda-beda, setidaknya ya kamu lihat aku makan poin dulu lah. utamanya silaturahmi ya. Jadi setidaknya kita bisa menahan 1 jam lebih lama ya, Ya. dibanding teman-teman yang di timur kan. Ya paling lama timur kan? Timur. Waktu Indonesia timur kan. Indonesia timur. Nah, kalau Roman sendiri, Man. Roman pasti pernah bukber ya? Ya. Apa sih memangnya esensi dari bukber sebelumnya di tahun-tahun lalu yang kamu dapatkan? Aku sih ketemu sih. Paling dari sisi paling ketemu gitu loh. Misalkan bukber sama teman SD, nah itu baru bisa gue kategorikan bukber. Oke. Kalau misalkan bukber sama teman sekelas, kelas pas kuliah, pas SMA, menurut aku belum bisa terlalu bukber. Karena sebenarnya bisa bertemu berkumpul tanpa harus adanya bukber seperti itu. Kecuali ke teman-teman lama lah seperti itu. Itu sih esensi bukber. Tapi jauh lebih dari itu, yaitu menjadi silaturahmi sih. Makanya aku pribadi yang biasanya setiap tahun ada bukber, mungkin aku akan menolak schedule undangan-undangan para teman-teman untuk bukber, dan sebaiknya kita bukber secara go online. Seperti itu. Kalau aku tadi, Man, kalau aku sendiri memang selama ini kalau mau ikut bukber pun terbatas. Iya. Kadang-kadang palingan kalangan organisasiku yang memang biasa kita rutin. Ya. Karena ada beberapa pekerjaan yang memang harus diharuskan dan pada akhirnya harus berkumpul sampai sore daripada kita pulang. Mending kita buka Puasa bersama. Iya. Itu. Ya tadi sih kalau aku juga selama ini karena mungkin aku dekat banget sama teman-teman SMA aku. SD, SMP, kuliah itu terbatas teman-temanku yang aku kenal. Makanya kalaupun dia undang, pada akhirnya aku milih-milih nih kalangan yang mana. Bukan aku nggak sombong atau nggak mau. Iya. Karena di sisi lain juga pengeluarannya luar biasa banget tuh. Benar. Hitung aja berapa sih kita biasanya satu kali keluar nggak habis 50.000 sampai 70.000 Nah, gitu. tapi dari unsur itu sebenarnya bagus banget Win, dari soal pengeluaran. Nah, untuk teman-teman yang masih ngotot ingin bukber, tuh ingat untuk meminimalisir pengeluaran kalian sehingga baju lebaran kalian lebih banyak. Nah, ternyata itu solusinya Win. Solusi yang paling berharga buat teman-teman yang masih ngotot ingin bukber. Iya. Makanya kalau yang tinggal di rumah sama keluarga, ya aku nyarankan dari dulu ya buka puasa di rumah aja. Iya. Di rumah aja. Kasihan mamamu sih. Iya. Sudah masak udah dimakan. Nah, kalau kayak Asun kan biasanya masakan mamanya dibawanya ke kita, bawa ke kontrakan sini buat makan bareng, itu bagus. Kalau Roman kan karena dia memang statusnya ngekos di Samarinda, bukan orang asli Samarinda, ya mau nggak mau itu juga harus dipikirkan kan. Bener. Tuh, kamu kayak mana sih, Man, ngatur keuanganmu selama ini kalau puasa? Sama aja kah dengan hari-hari biasanya atau biasanya memang jauh lebih deras sih pengeluarannya, tapi mungkin lebih tepatnya itu dibahas besok di episode 3 tentang bagaimana mengatur keuangan di bulan Ramadan untuk anak kos dan anak rumahan seperti itu. langsung ada padahal aku udah tahu. Oke teman-teman, mungkin itu saja video episode 2 ini, karena kita sekarang mengurangi waktu ya biar teman-teman bisa nonton secara full seperti itu. Ya teman-teman, langsung aja saya akhiri. Saya Muhammad Ruman. Saya Aswi. Mohon undur diri. Salam keren, mohon merah. Yes.